warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Kita materinya kemahiran hukum perdata. Nanti silahkan Bapak Ibu jangan lupa absensi di e-learning dan di download bahan materi yang sudah saya share di e-learning juga. Ya, nanti link ini saya akan share ke e-learning dan Komting. Ya. Kali ini kita perkuliahannya melalui metode asinkronus dengan video. Baik Bapak Ibu, kali ini kita membahas mengenai pemberian kuasa. Ya, di pasal 179 2 sampai 1819 BW Junto, pasal 129 HR. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, ya. Lihat nanti di pasal 1792 BW. Oke. Kemudian pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, umum, dan substitusi atau limpahan, ya. Jadi ada 3, ya. Pihak dalam acara perdata memiliki pilihan yang macamnya menghadapi sendiri perkara tersebut atau menguasakan, mewakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa khusus, ya. Penerima kuasa adalah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, ya, pemberi kuasa di muka pengadilan, sehingga pemberi kuasa tidak wajib hadir, ya, di pemeriksaan perkara. Ya, jadi mewakili ini sifatnya Bapak Ibu, ya, kalau untuk perdata. Oke. Selanjutnya ketentuan pemberian kuasa. Jadi nanti kembali lagi Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1794 BW. Sudah tidak berlaku berdasarkan kebiasaan, sehingga pemberian kuasa sekalipun tidak disebut dengan tegas tentang adanya upah atau honorarium. Namun seseorang, ya, penerima kuasa selalu menjalankan tidak dengan cuma-cuma, ya. Jadi tidak ada patokannya berapa, ya. Jadi penerima kuasa melampaui batas wewenangnya, ya kan? Yang pertama, penerima kuasa menanggung segala yang dilakukannya dengan melampaui batas wewenang tersebut. Kemudian pemberi kuasa dapat menuntut penggantian kerugian. Selanjutnya, pemberi kuasa dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dalam praktik acara perdata, pemberi kuasa dapat melakukan action and disaview, dan advokat penerima kuasa dilakukan disaview, ya. Pemberian kuasa dapat ditarik kembali, dicabut, atau penerima kuasa diberhentikan. Jadi bisa, ya, dicabut, ya Bapak Ibu, ya. Tapi juga dengan harus ya, kalau bisa kita menjaga hubungan baik, ya. Advokat sebagai penerima kuasa tidak dapat diidentikan dengan pemberi kuasa atau kliennya. Oke. Selanjutnya, kewajiban penerima kuasa, ya. Jadi kewajibannya apa? Menanggung segala biaya, kemudian kerugian, kemudian bunga dan yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Kemudian menyelesaikan urusan meskipun pemberi kuasa meninggal, ya. Jadi bertanggung jawab tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja termasuk kelalaian. Nanti bisa dilihat juga pasal 1802 BW. Jadi bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasanya dalam hal yang pertama, penerima kuasa tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Kemudian pemberi kuasa, pemberian kuasa diberikan tanpa penyebutan seseorang tertentu dan ternyata orang yang dipilih tersebut tidak mampu atau tidak cakap, ya. Bertanggung jawab tentang apa yang di luar batas kuasa nanti bisa dilihat di pasal 1806 BW. Oke. Ada juga beberapa ini, ada hak retensi penerima kuasa di pasal 1812 BW. Berakhirnya pemberian kuasa kapan? Kita lihat nanti di pasal 1813 BW dengan ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa. Kemudian yang kedua, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dan yang terakhir dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Jadi pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa dalam perkara perdata
saat ini yang berperkara tidak diharuskan diwakili oleh seorang advokat ya dalam beracara di muka pengadilan, melainkan boleh menghadap sendiri. Boleh ya Bapak Ibu, tidak harus ya. Berlainan dengan pada zaman penjajahan di pengadilan bagi golongan Eropa ya, sesuai ketentuan yang berlaku dulu itu prinsipnya ada verplichte prosecuringstelling ya, yaitu pihak yang berperkara wajib diwakili oleh seorang advokat. Kalau dulu begitu, boleh wajib ya diwakili. Kalau sekarang enggak sih, boleh tidak ya. Jadi pihak yang dapat bertindak sebagai penerima kuasa yaitu advokat, bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, kemudian jaksa sebagai pengacara negara, kemudian orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja. Jadi bisa ya. Kemudian ada surat kuasa pada perkara perdata, itu berbentuk surat kuasa khusus ya. Makna khusus pada surat kuasa yaitu khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan dalam tingkat peradilan tertentu ya. Oke, selanjutnya ada surat kuasa khusus dari luar negeri. Jadi menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan mana. Jadi berbentuk tertulis ya, otentik atau di bawah tangan ya. Jadi karena di luar negeri kaitannya itu harus ada dari KBRI, dilegalisir ya, KBRI setempat, atau dilegalisir oleh konsulat jenderal setempat. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sudah selesai pembahasan kita mengenai surat kuasa. Saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian kalimat saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat dari saya.